terjemahkan, ada evaporator single effect yang bekerja secara kontinu atau terus-menerus. Dia memiliki konsentrasi sebesar 9.072 kg per jam. Dari di mana ya 1% beratnya dari 1% berat dari 9.072 kg per jam itu adalah garam yang masuk pada suhu 311 Kelvin sampai dengan konsentrasi akhirnya itu adalah 1,5% berat. Berarti lebih kandungan garamnya lebih besar ya, naik 0,5%. Jarak uap dari evaporator itu adalah, oh ini terjemahannya aneh. Sebentar. Kayaknya lebih baik lihat yang di buku langsung. 841, bentar. Oke, ini bukunya. Ada evaporator, sebuah evaporator single effect yang kontinu, bekerja secara kontinu, ya, memiliki konsentrasi 9.072 kg per jam dari 1% berat larutan garam masuk ke dalam evaporator pada suhu 311 Kelvin atau 37,8 derajat Celcius. Sampai pada konsentrasi akhirnya, konsentrasi final itu adalah 1,5% berat. Uap airnya, jarak uap air ke evaporator itu berada pada tekanan 101,325 kilopascal atau bisa dianggap atau sama dengan kalau dalam atmosferik 1 atmosferik absolut. Ini absolut. Dan steam yang disuplai atau steam yang dimasukkan ke dalam evaporator itu sebagai working fluid ya atau fluida kerjanya itu adalah steam yang dijenuhkan atau steam jenuh. Jadi kalau dia ada kata saturated, ada kata steam, kalian nanti harus mencari tabel datanya tabel di saturated steam, bukan superheated steam. Ini catatan. Ya. Itu tekanannya 143,3 kilopascal. Koefisien keseluruhan panasnya itu adalah 1.704 watt per meter persegi Kelvin. Yang diminta apa saja? Hitunglah jumlah uap, hitunglah jumlah produk uap dan produk liquid serta luas permukaan, luas perpindahan panas yang dibutuhkan. Dengan kita mengasumsikan larutan tersebut dia dapat larut ya, terlarut, kemudian larutannya memiliki titik didih yang sama dengan air. Ini soalnya agak rancu kalau diartikan berjarak ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, di sini langsung aja dia menjawab, tapi bisa juga kalian tulis dulu, mau tulis diketahui atau apa, itu silakan. Dari semua soal ini ada apa saja kalian kumpulkan. Ada feed, ya. Feednya berapa feed? 9.072, ini feed. Karena ada yang disuplai kan, yang masuk. Kemudian tekanannya kalian catat semua. Nah, kemudian untuk gambar evaporator itu ngambil dari skema yang ada, bagan yang ada di buku Gen Koplis gambar 841. Ini diambil dari gambar di buku Gen Koplis. Ya. Skema dari diagram apa ya? Skema dari evaporator itu seperti ini secara garis besarnya. Nah, yang di soal 841 mirip. Ada umpan masuk kan, feed. Feednya berapa? 9702. Bu, itu salah. Iya, salah. Maaf, di sini 92 ya. Nah, kemudian yang keluar lewat atas itu produk berupa uap, V. Yang keluar lewat bawah itu produk berupa liquid, L. Sampai sini cukup jelas ya. Nah,
Di sini, Bu, itu ada aliran lagi yang masuk. Di sini, steam itu berfungsi sebagai fluida kerja. Apa itu fluida kerja? Fluida itu zat yang mengalir, steam ini dimasukkan ke dalam evaporator, dia tidak bertemu langsung dengan larutan garam, ya, tetapi dia hanya sebagai pemanas. Jadi dia itu melewati coil atau tube, mengalir di dalam ini. Ini tuh kayak pipa kecil itu loh. Kalau pipa yang diameternya kecil tuh namanya tube, ya. Dia masuk ke sini. Di sini ada larutan garam. Ketemu sama coil ini dia akan panas. Mendidih dia. Evaporasi itu kan pada titik didih kan, pemisahan dengan menguapkan berdasarkan titik didih kan ya. Nah, di sini jadi steamnya itu nggak ketemu, Bu. Tapi itu kan keluarnya lewat bawah. Iya, tapi kan dia nggak ketemu. Ini nggak ketutup rapat. Jadi nanti dia bertemu, ada yang menguap, ada yang turun ke bawah. Seperti itu. Sampai sini jelas? Makanya ketika dilihat bagaimana neraca massa evaporator secara keseluruhan, itu adalah apa? Kamu lihat aliran masuk sama aliran produk. Ya, yang mau dievaporasi, bukan working fluidnya, bukan fluida kerjanya. Di sini umpan berarti neraca massa keseluruhan, sudah ada tulisannya di sebelah kiri ya, adalah kepencet, umpan sama dengan uap ditambah liquid, ya kan? Masukkan nilainya. Umpan tadi diketahui 9072. Lagi-lagi saya kurang suka kalau tidak ada satuan. Kalau kalian masukkan satuan di akhir perhitungan, nanti kalian suka salah. Apa tuh suka enggak? Ketika kita enggak teliti, kita enggak tahu hitungan kita sama benar atau salah, itu ujung-ujungnya pas terakhir dapat angka sekian, kamu tampilin satuan nilai yang mau dicari tersebut. Padahal kalau dilihat, dimasukkan dari awal semua satuan, enggak sama satuannya. Ya, jadi itu sarannya. Biasanya ini dulu kalau nggak salah ketika membahas dimensionless number di materi di neraca massa awal-awal. Nah, tinggal dimasukkan saja. L berapa? Belum diketahui, di soal nggak ada. V berapa? Nggak diketahui. Terus, ini kan dia langsung aja nih substitusikan ke dalam persamaan 844. Apa itu persamaan 844? Maksudnya di sini, ya, nanti dulu substitusinya. Di sini kalau saran saya, neraca massa apa kalau waktu distilasi? Neraca massa komponen, ya kan? Ya enggak? Neraca massa komponen itu apa? Yang ada tadi kan garam ya? Garam bukan sih? Garam kan larutan garam. Berarti, lah kok hilang catatan saya? Berarti neraca massa komponennya itu adalah neraca massa untuk garam yang ada di dalam larutan kan ya, dalam larutan umpan, garam yang ada di uap, berapa garam yang ada di liquid, itu berapa. Jadi, nah yang jadi masalah garam itu nggak akan terkandung di dalam uap. Kenapa? Karena yang didihkan cuma air kan. Yang keluar lewat uap tuh hanya air, uap air. Garamnya nggak sampai, karena cuma sampai 100 derajat Celcius kalau mau dididihkan, 100, 110, lebih sedikit. Belum sampai ke boiling point garam. Ya kan, garamnya lewat bawah. Berarti kalau seperti itu, neraca massa keseluruhan, neraca massa komponen, ini kenapa ya? Bentar ya. Neraca massa komponen itu adalah berapa garam yang masuk di umpan, berarti umpan dikalikan dengan fraksi massanya, fraksi massa garam. Ini kayaknya laptopnya udah capek. Ini persamaan neraca massa komponen. Ini persamaan neraca massa keseluruhan. Jadi, sebenarnya perhitungan evaporasi kalau kalian belajar dari awal dari distilasi yang paling ribet ya, paling detail,
Sampai dengan ke sini, kalian nggak perlu lagi sebenarnya pakai persamaan 843, 844 harus kalian catat. Ya, logikanya ini juga dibekal di neraca massa itu udah ada. Jadi, neraca massa komponen itu berapa garam yang masuk, berarti umpan dikalikan dengan fraksi massa garamnya atau fraksi massa ya. Kalau di awal di soal diketahui persen berat, tapi beratnya di sini dalam kilogram. Ini kucing-kucing saya kemana nih? Terus sama dengan berapa garam yang keluar lewat bawah bersama dengan cairan. Berarti dia nggak kering-kering banget garamnya di sini. Ya, masih ada kandungan, masih terlarut di dalam air. Kita masukkan umpan berapa? Umpan 9072. Ini sambil dikerjakan boleh karena saya akan minta kalian upload contoh soal ini paling lambat hari ini. Jamnya jam berapa nanti saya cek lagi. Jadi kalau bisa sambil kalian kerjakan di buku catatan ya secara manual. Nah, 9072 dikali berapa tadi kandungan garam di umpan? 1% kan ya? 1% itu 0,01. Masukkan. Liquid yang keluar itu berapa? Liquid yang keluar tidak diketahui. Tidak, belum diketahui kan? Tetapi garam yang keluar dalam produk liquid itu 1,5% atau 0,015. Dengan kalian masukkan nilai ini kan nggak perlu substitusi, ya kan? Ya nggak perlu substitusi. Neraca massa komponen atau persamaan 84.4. Neraca ini nggak perlu substitusi, ini bahasanya ngaco. Neraca massa keseluruhan atau persamaan 843. Dapat nilai liquidnya 6048 kg per jam liquid. Maksudnya di sini salah, 6048 kg liquid per jam. Ini baru benar. Jadi makanya saya selalu minta kalian ketika ada contoh soal, latihan soal, silakan dikerjakan sendiri. Kenapa? Belum tentu benar yang dijawab itu. Mungkin angkanya benar, tetapi cara menjawabnya salah. Kalau 6048 kg per jam liquid, jadi liquidnya itu dalam jam, ya kan? Padahal ini kilogram liquidnya. Nah, baru sudah dapat nilai L, nilai F-nya tadi 9072, kita bisa menghitung uap kan? Baru substitusikan nilai L ke dalam persamaan 843. Boleh. Namanya substitusi itu mengganti dengan yang lain. Kalau di awal sudah ada substitusi, gimana mau substitusi? Belum ada yang mau disubstitusikan yang ini. Makanya ini saya coret ya. Nah, sehingga diperoleh nilai V-nya 3024 kg uap per jam. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kemudian, belum selesai. Tadi kan dia yang terakhir mintanya luas perpindahan panas kan ya, nilai A ya. Kita baru dapat komposisi berapa kilogram per jam untuk produk liquid dan uap. Kita lihat lagi kapasitas panas umpan itu diasumsikan nilainya 4,14 kJ per kilogram Kelvin. Kenapa seperti ini? Ini keterangan di dalam kurung, ini juga catatan nanti buat kalian kalau kalian nanti suatu hari kerja di tempat yang membutuhkan perhitungan evaporator seperti ini. Kalau yang terlarut di dalam air itu adalah garam anorganik, ya, nilai kapasitas panas dapat kita asumsikan sebagai nilai kapasitas panas air itu sendiri. Nilai kapasitas panas garam, Bu, bukan. Nilai kapasitas panas ini F kan, fluida atau umpan. Nilai kapasitas panas larutan. Karena dia bukan air murni, ada air, ada garam di situ.
Ya, karena garamnya ini senyawa anorganik, golongan anorganik, kita bisa, kalau kita nggak dapat datanya, kita bisa menggunakan kapasitas panas air pada kondisi tersebut. Lanjut ya, untuk membuat neraca panas dengan menggunakan persamaan 847. Silakan kalian buka bukunya. Halaman persamaan 847 itu seperti apa persamaan neraca panasnya. Lebih mudah untuk memilih titik didih larutan encer di dalam evaporator. Pegal juga ngelihat ke kiri. Yang diasumsikan air pada tekanan 101,325 kan tadi ya. Karena di sini genap, ketika bertemu angka 5 setelah angka genap itu kalau mau dibulatkan 5-nya hilang. Kalau dia ini angka ganjil ditambah 1. Itu kan pelajaran matematika SD apa SMP. Temperaturnya 373,2 ini kan kalau ada yang ditambah dengan kalau mau berubah Celcius ke Kelvin ditambah 273,15. 15 ini kan satunya angka ganjil. Ini hilang, ini tambah 1 jadi 2. Ya, ini dasar sekali nih matematika waktu masih kecil, masih sekolah. Nah, sebagai temperatur datum. Apa itu temperatur datum? Saya minta kalian cari di buku Giancoplis. Nanti kalau misalnya masih nggak ketemu di buku Giancoplis, boleh tanya ke saya. Sekarang kita fokus ke perhitungan dulu. Nah, kemudian bagaimana menghitung nilai HV? H itu adalah entalpi, V ini uap. HV ini adalah mengambil kalor laten atau panas laten si airnya pada suhu 373,2. Apa itu 373,2? Kita lihat di soal. (373,2). Adakah di sini disebut? Tidak ada. Terus angka 373,2 ini apa? Ini adalah titik didih air. Titik didih air pada tekanan 1 atmosferik itu berapa? 100 derajat Celcius. Ya. Kita ambil dari buku Giancoplis di lampiran A2, tepatnya tabel berapa ini? A29. Ingat tadi di soal dia sebutkan steamnya jenuh. Saturated steam. Berarti kita lihatnya tabel saturated steam. Ya. Kemudian bagaimana kita menghitung latennya? Caranya di sini pada soal itu air, titik didih air itu 100 derajat Celcius, kamu cari di tabel, ada paling bawah. Ini pada 100 derajat Celcius tekanannya 101,35. Di sini tekanannya 101,32. Oke lah. Nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Ada entalpi kan ya, kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima ini entalpi. Ada 2 data, entalpi liquid dan entalpi uap jenuh. Berapa panas latennya? Dikurangkan. Panas laten adalah HV-nya adalah selisihnya. Selisih dari entalpi uap jenuh dikurang entalpi liquid. 2676,1 dikurang 419,04 diperoleh 2257 kJ per kilogram. Kita mau misalnya ini apa satuannya mau dirubah menjadi British unit atau menjadi English unit atau sistem apa tuh American ya, American. Nah, di sini bisa kita rubah dalam satuan BTU, British Thermal Unit per pound massa. Dapat nilainya. Bisa dicek di buku, sama enggak? Karena di buku enggak dikurang, langsung aja dia, 2257. Lanjut ya, sampai sini jelas ya. Kemudian panas laten lambda dari steam, kan tadi ada tekanan yang dia
ketika dia keluar dari steam berjarak 143,3 apa ya tadi? Ada kan ya tekanannya ya? Temperatur jenuh itu adalah TS. Adalah 383,2. Gimana taunya cari temperatur jenuh? Kita ngambil dari tabel saturated steam lagi. Bu, itu tabel saturated steam yang tadi. Tabelnya itu bersambung. Tadi tekanannya yang ini 143. Kalau di halaman pertama, kamu cek tekanan uapnya. Lihat di sini, kolom kedua. Paling bawah, paling gede 101 kan? Berarti di halaman selanjutnya. Cari tekanan 143,3. Di mana di sini? Ada di baris kedua. 143,27. Bolehkah ini kita anggap 143,3? Boleh kan? Ya. Ambil data ini. Jadi patokannya dari sini, guys. Dari sini kamu dapat temperatur jenuhnya berapa? Lihat ke kiri, 110 derajat Celcius, bukan? Ya kan? Nah, 110 derajat Celcius kalau kamu rubah dalam Kelvin ditambah 273,15 atau 273,2, dapatnya 383,2 Kelvin. Ini maksudnya cara mencarinya. Sampai sini jelas? Jelas semuanya? Nah, kemudian berapa panas latennya? Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi sebelumnya. Selisih antara entalpi saturated vapor dikurang entalpi liquid. 2691 dikurang 461,30 didapat 2230 kJ per kilogram. Kalau di buku nggak dia kasih tahu gimana tiba-tiba dia dari tabel A2 diperoleh segini. Cek aja di buku Genkopis. Silakan dihitung kalau misalnya ada yang keliru. Ini baru 841 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita menghitung entalpi umpan, silakan. Silakan dicari di buku Genkopis-nya. Pura-puranya kalian barusan dengerin, terus sekarang pura-puranya kalian kerjain sendiri gitu. Masih ingat nggak caranya? Traveloka nunggu jalan-jalan terus dan nggak ada lagi tanggal merah. Kemarin kamu uji yang hari Kamis itu sampel 1 atau sampel 2, Bayu? Pada sampel yang kemarin diuji dengan DSC, itu suhunya berapa derajat Celcius? Kalau laporan tuh yang jelas. Enggak gini oke. Silakan kalau ada pertanyaan, saya mute.
Oke, nggak ada pertanyaan. Lupa saya kalau kelas ini kelas pendiam. Lanjut ya, entalpi umpan dapat dihitung dari persamaan 849. Ini persamaannya. Kemudian kalau nilai HL-nya sama dengan 0, kenapa nilai HL sama dengan 0? Entalpi liquidnya disamakan dengan 0 karena dia berada pada suhu datum. Masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan 847 sehingga nanti kita peroleh berapa kecepatan aliran untuk steam. Steam yang dibutuhkan untuk proses evaporasi ini berapa? Ini dengan masukkan semua nilainya. Umpan diketahui, HF-nya diketahui. Kalau nggak mau substitusi persamaan 849 ke dalam 847, ini kamu hitung aja langsung kan bisa. CPF-nya tadi berapa? 4,114. TF-nya tadi berapa? 311,2. Ya kan? T1-nya berapa? Itu tadi adalah 383. Ya salah. 373,2 Kelvin. Dapat di sini berapa nilai HF-nya? Jadi nggak perlulah sepanjang segambreng ini. Hidup itu nggak boleh ribet-ribet banget. Masukin aja nilai yang ada di sini. Di sini. Ditambah S, kemudian dikalikan sama dengan L-nya segini, HL-nya tadi dianggap sama dengan 0 kan dapat suhu datum. Ditambah V-nya tadi diketahui kan, uap airnya berapa, HV-nya tadi diketahui yang pertama kan nyarinya. Sudah dapat, kita bisa menghitung steam. Kemudian kalor yang dipindahkan atau yang ini luas, kalor yang ditransferkan atau yang dipindahkan melewati permukaan panas A. Ini pakai rumusan apa? Dengan persamaan 848. Buka buku Genkopisnya, Q sama dengan berapa dikali berapa sama dengan 2.544.850,56 watt. Dapat nilai Q, kita pakai persamaan perpindahan panas secara umum. Q sama dengan U dikali A, dikalikan selisih temperatur. Ya, kita peroleh nilai A-nya itu berapa? Q ada 2 jutaan. U tadi diketahui di soal. A yang mau ditanyakan, kasih tanda tanya. TS-nya ada tadi dari tabel A29 383,2. T1-nya ada dong 37,2. Dapatkan nilai A 149,34 meter persegi atau meter kuadrat. Selesai untuk soal 841. Jelas? Kita lanjut ke contoh soal 842 kalau udah jelas. Ya, nggak bisa bengong-bengong aja Zamza, kamu harus kerjakan, kamu harus hitung. Kalau kamu bengong melamun terus nanti kita udah di contoh soal 843 kamu balen lagi nanya di 841. Ya, ayo kerjakan. Mata kuliah hitungan itu nggak bisa cuma dilihat aja. Kalau dilihat dosen yang ngejelasin kayaknya mudah, tetapi pas dikerjakan sendiri suka lupa-lupa. Sambil dikerjakan. Mungkin ada yang berbeda hitungannya, boleh nanti dicek dulu. Saya kasih waktu lah ya.
Oke, maaf ya, agak lama menunggunya karena kakak tingkat kalian masih di lab. Ada pertanyaan? Sudah selesai? 841? Mutiara Rahma udah selesai? Ngitung yang terakhir ini, Bu. Tinggal ngitung yang terakhir yang mana? Yang A ya? Iya. Mencari A? Oke. Iya. Yang lain ada yang masih jauh? Vina udah selesai, Vina? Belum, Bu, lagi ngitung yang A. Oke. Berarti kalau sudah menghitung yang A, saya anggap nggak begitu kesulitan ya, tinggal masukin nilai-nilainya saja ya. Yang agak kesulitan mungkin bagaimana membaca tabel. Ya. Jadi yang pertama tadi itu mencari, kalau kalian mencari HV latennya itu tinggal kurangkan selisihnya saja. Ya. Kemudian kalau misalnya cuma diketahui tekanannya untuk mencari temperatur jenuhnya, lihat sebelah kiri. Kalau yang diketahui temperaturnya, tekanan jenuhnya, tekanan uap jenuhnya, tekanan uapnya nggak diketahui, lihat aja di sebelahnya. Kan ini tekanan sama temperatur bagaikan apa tuh apa kanan dan apa ya kalau lagunya Tulus, garam sama apa gitu, asam apa ya. Kalau saya sih ngomongnya tekanan sama temperatur itu soulmate, pasangan sejati. Ada temperatur pasti ada tekanan. Ya. Nanti menghitungnya di sini dari entalpi itu juga sama. Pakemnya di sini ya semuanya ya. Kita lanjut ke 842 boleh? Contoh 842. Nah, ini contoh 842 itu kita menggunakan grafik Duhring atau Duhring chart untuk mencari kenaikan titik didih, untuk menghitung kenaikan titik didih. Yang mana grafik Duhring? Yang ini. Jadi, apakah di rumah masing-masing ada printer? Ini Bu R dari kemarin kayak ngecekinnya. Harusnya sih dari semalam pasti upload itu materinya. Kalau bisa kalian print, boleh kalian print grafiknya. Kalau nggak ada, nanti dilihat aja cara membaca grafiknya saya jelaskan sebentar. Kemudian kayak yang tadi saya kasih waktu untuk mengerjakan atau mungkin menuliskan catatan-catatan penting dalam perhitungan ya. Nah, ini soal 842. Ada contoh untuk penggunaan grafik itu di mana diketahui tekanan dalam sebuah evaporator itu berada pada tekanan 25,6 kilopascal. Larutan NaOH itu sebesar 30% beratnya dididihkan. Yang dia minta berapa titik didih larutan NaOH dan berapa kenaikan titik didih atau boiling point rise atau BPR. Ya, berapa kenaikan titik didih? Kalau ada berapa penurunan, berapa kenaikan, itu artinya delta atau selisih. Ya kan? Kalau penurunan nanti dia jadi minus, kalau kenaikan berarti tambah, delta, selisih. Selisih suhu. Ya. Berapa BPR larutan yang melebihi air pada tekanan yang sama. Sekarang suhunya berapa? Nggak diketahui. Kembali lagi kita ke tabel saturated steam ini. Atau steam table yang ada di lampiran A29 ya. Kita lihat tekanan doang yang diketahui berapa? 25,6 kilopascal. Cek di sini. 25 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 25, 31. Nggak ada 25,6, berarti dia ada di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah, dia ada di antara 25,03 sama 31,19. Tulis di sini 25,6. Kita perlu suhu kan ya? Perlu suhu kan? Nah, sekarang suhunya berapa? Carinya lewat interpolasi. Ini temperaturnya kamu mau jadi Y, tekanan uapnya jadi X boleh. Temperatur mau jadi X, tekanan jadi Y juga boleh. Oke deh, saya mau ubah kayak gini. Rumusnya kayak gimana? Rumus regresi linier, interpolasi regresi linier, rumus umum, ya kan? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y-nya saya ambilnya tekanan uap loh guys.
Tekanan uap Y itu berapa? Yang ini 25,6. Masukkan nilainya. 25,6. Dikurang Y1. Berapa Y1? Yang di atasnya 25,03. Dibagi Y2 31,19. Nah. Nggak bisa saya nulis di sini. Terlalu ke bawahan, jadi kepencet di sini aja. Berapa tadi? 25,6 dikurang 25,03 dibagi. Saya minta sama kalian, ketika kalian mengerjakan punya kalian sendiri, jangan kayak di buku langsung jebret-jebret nilainya masuk, tolong kalian hitung. Kalau memang itu secara interpolasi, tuliskan rumusnya, masukkan angka-angkanya. Ya, jadi dari sana bisa terlihat kalau kalian mengerjakan sendiri. Kalian beneran belajar. Sama dengan X itu apa temperatur? Temperatur pada 25,6 itu belum diketahui, tulis lagi aja X. Dikurang X1-nya berapa? 65. Dibagi 70 dikurang 65. 25,6 dikurang 25,03 berapa? Mana nih? Spidol. Berarti 7, 5, 0,57 kan? Dibagi 31,19 dikurang 25,03 berapa? Sama dengan X dikurang 65 dibagi 5. Jadi X sama dengan 5 dikali 0,57 dibagi yang ini, titik-titik, ya, ditambah 65. Di buku dapatnya nilainya 65,46 derajat Celcius. Di sini. Ini dapatnya. Silakan kalian hitung punya kalian berapa.
Oke. Diam berarti lancar, kita lanjutkan sekarang. Sekarang siapkan grafik masing-masing. Ya. Siapkan grafiknya masing-masing. Saya hapus dulu. Tadi didapat pada tekanan 25,6 kilopascal, suhunya sekitar 65-an ya. 65 untuk TGA 25 derajat. Hari Kamis juga 25. Ini yang mana? Tadi didapat 65,46. Saya mau grafik dan versus persen. Oke, sekarang kita cek gambar dari grafik. Dari grafik Duhring ini kita bisa mencari apa? Titik didih larutan. Kan yang ditanyakan pertama itu adalah titik didih larutan, baru setelah itu kenaikan titik didih. Nah, ini adalah grafik Duhring. Saya nggak diingatkan ya. Grafik Duhring di sini untuk sumbu temperatur airnya itu ada yang di sumbu horizontal. Untuk yang di bawah ini dalam satuan derajat Fahrenheit. Kita tadi pakainya ngitungnya derajat Celcius, kita ambil sumbu yang di atas. Sama aja, ini cuman konversi satuan ya, kita ambil yang di atas. Kemudian untuk titik didih larutannya itu kalau sebelah kiri, ini sumbu Y ya, sebelah kiri itu satuannya derajat Fahrenheit. Kita nggak pakai yang ini. Kita tadi pakainya derajat Celcius. Kalau nanti di soal yang kalau nanti permasalahan atau persoalan kalian itu pada satuannya derajat Fahrenheit, kalian pindah dong, kalian ceknya kiri sama bawah. Ya, saya harap sini paham. Nah, tadi diketahui suhunya setelah kalian hitung di interpolasi 65,46 derajat Celcius. Di mana 65,46? Kita lihat, garis yang ini itu adalah 50. Di sini 75. Ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masing-masing jarak yang kecil ini mewakili 5 derajat Celcius. Ya, dari sini ke sini 5. Ini ke sini 5. Berarti garis pertama di sini adalah 55, 60, 65, 70. Ya. Tadi yang kita hitung ada nggak di titiknya? Belum ada. Kita ngeplot sendiri, kita nentukan titik sendiri. 65,46 berarti di sekitar sini kan? Ya kan, antara 65 sama 70 ya. Nah, gimana cara menentukan titiknya?
Kalau kalian ragu-ragu dengan akurasi kalian, 65 kan di sini ya. Saya kasih tahu cara ngeplot sama cara baca grafik ya. Kalau ada, mau dia sumbu X, mau dia di vertikal, mau di horizontal. Saya gambarkan karena ini horizontal, nanti ketika vertikal kalian bikin sendiri. Ya. Ada titik X1, X2. Kemudian nilai yang kita ketahui atau yang mau dicari di sini. Ya, ini saya kasih tanda tanya. Jarak dari X1 ke tanda tanya, ini saya kasih A. Simbol ya. Jarak dari X1 ke X2 saya kasih B. Sampai sini paham? Nah, kemudian ada skalanya. Dari X1 ke X2 ini mewakili berapa? Jadi ini saya kasih S, skala. Kalau yang di grafik temperatur titik didih ini 5 kan jaraknya? X1-nya 65, X2 70 kan ya? Ya kan? Ya enggak? Kan kelasnya pinter-pinter nih. Jadi lebih enak ngejelasin. Ya kan ya? Jadi S-nya sama dengan 5 kan? Nah, sekarang saya ngasih contohnya kayak gini. Kalau misalnya ini saya kasih tanda tanya, berarti ini yang mau dicari. Ya. Tetapi kalau kalian 65-nya kan ini kan titik ini udah diketahui 65,46. Ya kan? Ya enggak? Ini saya mau kasih huruf Y. Sampai sini paham? Kalau saya cara bikin di grafik itu saya bikin rumusan kayak gini. Y itu sama dengan X1 ditambah ya A per B dikali S. Ini kok ya angka 5 ya. Nah, di sini kalian udah tahu suhunya. Biasanya itu kan nanti kan kita perlu rumus ini untuk nyari titik Y ini berada di berapa derajat atau di berapa kilojoule per kilogram atau apalah, mau baca grafik apapun bisa pakai ini selagi dia linier. Catatan saya selagi dia linier. Kalau kurva agak susah, agak tricky lagi. Ya. Nah, sekarang Y-nya kan diketahui 65,46. Lagi ngajar. Nggak bisa manja-manjaan. Duduk mau ngajar. Sama dengan X1 berapa tadi? 65. Dah, rebahan di samping. Ditambah A berapa A? Belum diketahui kan kita mau nentuin titik. Kalian kan mau ngeplot, ya kan? Tulis aja A. B berapa? Ukur pakai penggaris masing-masing. Di gambar kalian masing-masing. Jarak antara X1 ke X2 itu berapa senti atau berapa milimeter? Paham? Makanya saya minta di print. Kalau di sini saya nggak punya penggaris, saya malas ngambil penggaris di tas. Jarak dari mana tadi? 65 ke 70 ya. Dari sini ke sini saya anggap ini sekitar 6 mm. Berarti nanti A-nya juga dalam satuan milimeter kan guys? Ya. Dikali S. S tadi apa skalanya? 5. Dapatkan nilai A? Ya enggak? Saya lanjut ke bawah ya. 65 dikurang 6546 dikurang 65. 65 bisa geser ke sini kan? Jadi 0,46 sama dengan 5A dibagi 6 mm. 5A
sama dengan 6 kali 0,46 mm. Bisa tolong dikalikan, ada yang bisa bantu saya? 6 mm kali 0,46 berapa? 2,76, Bu. 2,76 mm. Makasih. Ini kenapa ini Samsa? Samsa kenapa nyoret? Maaf Bu, ini kepencet Bu. Cara balikinnya saya juga nggak ngerti Bu, maaf Bu. 2,76 mm. Kirain Samsa mau ngerjain, saya mau stop ini. Sudah ya? Berapa A? 2,76 mm dibagi 5, ada yang tahu? 0,552, Bu. Agak besar suaranya Mbak, nggak usah ragu-ragu, ngomong aja. Berapa? 0,552. 0,552. Segini? Iya. Dapat 0,552 karena dia kan nggak nyampe 66 kan ya derajat Celcius. Mudah kan jadinya? Mudahnya gimana Bu? Ambil penggaris kamu tadi. Tentukan 0,552. Biasanya kan kalau di penggaris itu 0 sampai 10 cm, milimeternya itu ada yang setengah mili kan ya. Jadi kan lebih gampang. Tentukan, mungkin titiknya di sini. Makanya kalau saya minta kalian di print, jangan pakai ini kan jadi kayak tergantung penanya nunjuknya di mana. Kalau pas pegang mouse-nya gemeteran nanti susah lagi ngeplotnya. Sampai sini jelas? Semuanya. Ini rumusnya ya, rumus saya bikin sendiri ya. Untuk memudahkan pas ngeker, pas membaca grafik, mencari data dalam grafik. Udah dapat 65, sekarang saya exit dulu. Ini saya itu dulu ya, saya apa namanya? Kalau saya keluar, oh di sini bisa lupa saya. Nah, sekarang plot tarik garis dari 65 ke persen NaOH. NaOH-nya di soal diketahui persennya berapa persen? 30%. Kamu tarik dari 65,46 ke yang 30%. 30% yang ini kan? Ya enggak, silakan dicek. Oh, ini 40. Salah, 30 yang ini, bawah lagi. Biar kelihatan, saya tebelin garisnya. Saya kasih warna hijau. Kurang tebel, tebelin lagi. Sudah? Belum. Kita tadi mau nyari apa? Titik didih. Lanjutkan garis ini. Setelah dia berpotongan atau menyentuh garis 30% NaOH yang miring-miring ya. Ini agak kecil mungkin. Di sini kelihatan, sekarang saya gedein. Nah, dari sini setelah menyentuh ini, kamu tarik garisnya ke kanan. Agak turun sedikit. Kasih warna hijau. Sampai sini paham? Sampai dia memotong sumbu titik didih ke sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang bacanya gimana nih? Jadi berapa titik didihnya? Kalau di buku langsung aja 82 derajat Celcius. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Pakai aja. Ini udah bisa pakai ini kan. Pakai aja rumus ala-ala ini. Kamu ukur pakai penggaris ini kan kayaknya per 5 nih, 5 derajat. Ini ke sini, ini 80. Ini 85, 90, 95. Jadi dia antara 80 ke 85 kan? Ya. Nah, sekarang ukur aja pakai penggaris dari 85 80 ke 85 berapa jaraknya? Ini jadi B kan? Ini B, ini ke sini A. Hitung. Kamu ukur A ke B-nya berapa, 80 ke 85 berapa, kemudian dari 80 ke titik warna hijau berapa. Itu adalah A. Ya. Hitung di sini, nanti kamu dapat nilai Y-nya. Apakah kalian dapat nanti sama dengan 82, ataukah lebih besar, ataukah lebih kecil? Contoh, sekarang ini ya. Ini sama dengan Y sama dengan
X1-nya berapa? 80 derajat Celcius. Ditambah A-nya ini saya nggak pakai penggaris ya. Saya lihat aja ini sekitar 2 mili dibagi B itu anggapnya 6 mili ya. Dikali S itu skalanya tadi 5 derajat Celcius. Ya kan? Berapa Y-nya? Ini 1, ini 3. 5/3 ditambah 80. Saya dapatnya 81,67 derajat Celcius. Nggak apa-apa, karena kan beda ngukur, beda mata, tapi akurasinya nggak begitu salah. Kenapa? Kalau dibulatkan tanpa koma ya 82 derajat Celcius, bukan 81,67. Ini saya nggak pakai penggaris loh, saya hanya nebak-nebak aja jaraknya. Paham? Sampai sini jelas? Nah, kemudian berapa jadi nilai kenaikan titik didih? Dikurang aja dengan yang tadi, yang dihitung dari interpolasi tabel A29. Jadi, kenaikan titik didihnya itu sebesar 82, yang ini, kalau saya mau pakai 81,67 boleh gitu ya. Dikurang 65,46, didapat segini nilainya. 16,54 derajat Celcius. Makanya saya itu agak sedikit clue buat kalian. Saya tuh paling suka ngasih soal yang kayak gini. Kenapa? Mahasiswa nggak bisa mencontek karena mata orang beda-beda ngukur. Ya kan? Ya enggak? Nanti ketika kalian ujian, kalau soal seperti ini membaca grafiknya itu keluar, saya minta ke kalian tidak mengerjakan seperti di buku ini. Langsung aja tidak. Kalian kerjakan pakai cara kan namanya lagi belajar. Ya kan? Belajar itu kan berproses dari tidak bisa menjadi bisa. Teknik kimia itu lebih ke processing, engineering, pemrosesan. Nah, prosesnya bagaimana? Kamu tulis dong, kekeran kamu berapa, Y-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, S-nya berapa, masukkan nilainya. Nanti pas saya cek di Excel saya, oh ya benar nih hitungannya, nggak nyalin seperti itu. Paham? Karena ada yang udah 8 tahun saya ngajar di STM itu, ada yang ngekliknya di mana ya, ngeteknya di mana itu ngasih titik-titik sama garisnya, terus nanti nilainya tiba-tiba sekian, padahal salah. Dari situ kan dosen saya sebagai pengoreksi ini mencontek 0. Kasihan kan udah capek-capek ngerjain di nolin, ya kan? Mending kerjakan semampu kalian, kalau ini sih sebanyak-banyaknya latihan soal sendiri. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang silakan dikerjakan, saya beri waktu dulu. Zaini udah sampai mana Zaini? Baru interpolasi tadi, Bu. Dilanjut Oh, baru lagi. interpolasi. Belum masuk ke grafik ya. Silakan sekarang. Saya kasih waktu. Tapi kita lama nanti di 843. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit nih. Saya kasih waktu 7 menit lah ya. Silakan untuk memahami soalnya dan pengerjaannya. Kalau ada pertanyaan, monggo selama 7 menit. Ibu mau bertanya. Silakan. Mau nanya Ibu, ini yang Y sama dengan 80 derajat Celcius kan A-nya 2 mm ya Bu. Tadi Zoom saya reconnecting Bu, saya nggak bingung 2 mm yang ini dapat dari mana Bu? Apanya yang dapatnya dari mana? Yang 2 mm ini Bu, yang A yang
Bisa tolong hitungannya. dibantu jelaskan sama temannya karena tadi Zoom-nya Salsabila nge-lag. Saya mau ngecek yang lain apakah tadi menyimak. Silakan sampaikan langsung lewat suara, jangan diem. Tolong yang lain, temannya yang lain bantu jelasin. Kita tolong tanya temannya dulu ya Salsabila. Kalau kelas ini nggak ada yang menjawab berarti masih nggak tobat dong. Kemarin kata udah minta maaf aja copy paste. Coba yang lain ada yang bisa bantu ngejelasin 2 mili dapat dari mana? Iya, izin bantu ngejelasin ya, Nis. 2 mili yang ini bukan yang kata 2 mm per 6 mm dikali 5 derajat Celcius yang itu bukan. Iya, Boleh yang itu sambil ya. dicoret, maaf. Boleh sambil dicoret di sini nggak apa-apa, langsung aja. Bisa kan nyoret-nyoret Tiara sama Salsabila ya? Iya, Coretin Bu. aja nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau yang 2 mm yang atas ini itu dapatnya dari harusnya kalau aslinya itu diukur pakai penggaris. Tadi kan titiknya itu di sini nih. Yang 80 di sini sama yang 85 di sini. Nah, dari 80 ke garis yang hijau ini diukur berapa pakai penggaris. Terus tadi Bu Ervina itu ngira-ngira 2 mm. Nah, per 6 mm-nya itu dari yang 80 ke yang 85 ini. Gitu, Nis. Jelas gak apa kurang jelas? Ya, jelas-jelas ya. Makasih ya, Tir. Iya.
Udah jelas ya tadi yang bertanya Salsabila? Iya, Ibu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Oke. Saya sekarang udah jam 11.21. Kalian kan selesainya di 11.40. Kita lanjut dulu ke 843 ya. Kita lanjut ke soal 843, itu penguapan larutan NaOH. Mbak Zamza, bisakah kamu hapus gambar warna hijaumu ini? Iya, Ibu. Evaporator digunakan untuk memekatkan 4.536 kg per jam larutan NaOH dengan konsentrasi persen beratnya 20% dalam air, masuk pada suhu 60 derajat Celcius, menjadi produknya 50% padatan NaOH. Tekanan uap jenuh yang digunakan 172,4 kPa, tekanan dalam ruang uap evaporator 11,7 kPa. Koefisien transfer panas atau U 1560 watt per meter persegi Kelvin. Yang minta dikerjakan apa? Yang pertama, berapa uap yang digunakan? Ekonomi uap dalam kilogram uap yang diuapkan per kilogram yang digunakan. Berarti ini rasio. Ya. Serta A, luas permukaan pemanasan dalam satuan meter persegi. Masih ada nih coretan warna hijau. Diagram alir prosesnya itu sama dengan gambar 841 yang sudah ada di contoh soal 841. Umpan kita tulis semua, kumpulkan semua nilai-nilai yang diketahui. Ini semua yang diketahui ya. Diketahui. Selesai diketahui, kita langsung neraca massa keseluruhan atau neraca massa total. Nggak usahlah pakai kata substitusi ini. F sama dengan L plus V. Di mana umpan itu adalah 4.536 kg per jam. Ya, sampai sini saya rasa nggak ada kesulitan. Nah, kita mulai mencari data. Kembali ke tabel yang ada di lampiran A2. Kita harus menghitung apa sekarang? Kita mau menghitung neraca massa komponen atau neraca massa komponen siapa? NaOH. Masuk NaOH-nya mengandung 20%, 0,2. Keluar NaOH-nya 50%, setengah. Kita bisa mencari nilai L. L diperoleh segini nilainya. Masukkan nilai L ini ke persamaan yang kita sederhanakan tadi. Ke persamaan 1. Didapat nilai V uap. Kita mau mencari titik didih. Titik didih untuk 50% larutan. 50% NaOH dalam larutan. Sebelum mencari NaOH, titik didih larutan, kita cari dulu titik didih air murninya berada pada berapa. Ya, tadi diketahui nggak tekanannya? Ada. Tekanan mula-mulanya 11,7 kPa. Cari di sini dari tabel steamnya. Steam itu kan air kan ya, H2O. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12. Yang adanya 11,7. Berarti kita harus mencari titik didihnya berada di sini guys. Antara 45 dengan 50. Lagi-lagi regresi linier. Ya, interpolasi regresi linier yang Y-1 sama dengan Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masukkan, dapat nilainya. Suhunya dapat, kalau di buku dia dapatnya 48,82 derajat Celcius. Ini yang mencoret share screen saya ini nggak bertanggung jawab ini. Masih ada. Ya, mohon maaf. silakan kalian hitung apakah sama nilainya. Kenapa nggak kamu silang aja sekalian semuanya? Nggak bertanggung jawab. Terus dengan interpolasi ya, ini rumusnya dapat 48,82 derajat Celcius. Sama kayak tadi, kita masukkan ke gambar diagram Duhring, grafik Duhring. 48,82 tentukan titiknya. Kalau di sini 50, di sini adalah 45.
Jarak dari 45 ke 50, cara paling gampang tadi pakai persamaan yang di sini ini. Ya, persamaan ala kadarnya. Apa sih namanya? Pendekatan ya. Oke, tentukan titiknya ada di sini 48. Maaf. 48,82, hampir ke 50, 49. Tarik garisnya sampai dia memotong garis yang 50%. 50% NaOH itu ada di mana? Ada di yang sini. Sepanjang ini garis 50. Setelah dia bersentuhan dengan garis 50% NaOH, tarik garis ke kanan sampai memotong sumbu titik didih. Berapa ini? 75, 80, 85. Jadi antara 80 ke 85 ini. Benar nggak? Salah. 75, 80 di sini. Ini 85, ini 90. Antara 85 dengan 90. Di sini dia peroleh 88 derajat Celcius. Kalian tidak harus sama dengan yang di buku ya. Setiap orang matanya beda-beda, ngeplotnya masing-masing beda-beda. Silakan ya dicoba pakai pendekatan yang tadi aja. Kalau misalnya kalian punya metode sendiri yang lebih mudah, silakan juga. Saya cuma memberikan itu karena kelas TK01 kemarin kesulitan, kayak nggak pede gimana sih nentuin titiknya. Ya udah, kalau nggak yakin sama akurasi, gunain aja pendekatan matematis seperti itu tadi. Udah dapat 88 derajat Celcius, udah kita tinggal kurangin aja, kenaikan titik didihnya diperoleh 39,18 derajat Celcius, dikurang dengan nilai temperatur yang kita peroleh dari titik didih air murni, ya, yang dapat dari interpolasi regresi linier. Sampai sini cukup jelas? Udah 11.28. Yang kamu ukur tadi pagi itu, Bayu, kamu ini lagi nggak? Oke, sampai sini kita lanjut. Kemudian kita mau mencari entalpi, ya kan? Untuk mencari entalpi kita udah nggak bisa pakai diagram Duhring. Kita menggunakan diagram yang ada di gambar 843 buku Genkoplis. Di sini adalah diagram entalpi konsentrasi untuk sistem air dengan NaOH. Ini gambarnya. Ya. Sekarang ini udah saya kasih warna ungu sama hijau nih. Saya hapus dulu. Ini bekas ngajar TK01. Tadi ketika masuk evaporator, konsentrasinya itu adalah 20% NaOH. Ya kan? Suhunya 60 derajat Celcius. Sekarang konsentrasi NaOH ada di mana? Sumbu horizontal yang bawah. 20% NaOH berarti 0,2 di sini. Ya. Kamu tarik suhunya sampai berpotongan dengan kurva 60 derajat Celcius. Ini bukan garis, ini kurva, lebih ribet lagi.
Ya. Di sini kurva 10 derajat Celcius yang mana? Kurva 378 derajat Celcius yang mana? Kurva 65 derajat Celcius ini yang mana? Kalian tentukan. Ya. Kalian milih 60 derajat Celcius berarti antara 37,8 sampai 65,6. Menurut saya 65,6 derajat Celcius. Kalau kalian kesulitan, di sini sebelah kiri ada 150 derajat Fahrenheit, 200 derajat Fahrenheit kan? Ini kan bisa kalian konversikan dalam Celcius kan ya? Kayaknya kalau yang garis yang kurva yang dalam Fahrenheit lebih mudah kalian ngeceknya. Yang ini 150 Fahrenheit. Dalam derajat Celcius berapa derajat Celcius ini? Bisa dihitung, konversiin. Puspita, berapa derajat Celcius? 150 Fahrenheit. Sebentar Bu, lagi dihitung. Biar nggak capek ngitung, buka aja onlineconversion.com. Ada yang sudah? Tiara udah dapat berapa derajat Celcius? 65,55 Bu. 65,55 derajat Celcius ya, gini ya. Oke, makasih. Kemudian 100 derajat Fahrenheit berapa, Tiara? Nah, jadi kamu pakai patokannya garis yang ini aja. Ya, jadi kalian butuhnya dari sini ke sini. Nggak usah dari sini ke sini ke sini, lebih ribet. Langsung tembak aja ini, tapi harus yang lurus. Lurusnya ngambil aja di sumbu 0,2 ini. Ngerti nggak maksudnya? Dari sini ke sini berapa? Ini A atau B? Ini B, kan ya? Jarak ukur pakai penggaris. Ini B-nya. Kelewat ya? Dari sini ya. Ini B. Ini tadi apa? Ini X1, ini X2 ya? Yang mau dicari itu apanya? A. Jarak dari titik bawah ke titik nilai 60 derajat Celcius kan? Y-nya kan 60 derajat Celcius. Di mana A? Gitu. Jadi nanti kalau dapat nilai A-nya tinggal kamu ukur aja pakai penggaris dari sini berapa milimeternya atau berapa sentimeternya. Dapat nanti titiknya. Ya. Nah, di sini sekarang saya langsung ngeplot ya. Mana tuh? Oh ini. Tarik garis dari titik 0,2 tegak lurus sampai ke titik A yang dihitung tadi. Ya, saya mungkin dapat titik A-nya di sini. Kasih gambar warna norak, warna kuning. Tuh. Nggak tepat ini. Geser ke kanan. Biar pas 0,2. Kemudian, berapa entalpinya? Entalpi kalau sebelah kiri dalam satuan English ya, kita pakai yang SI, SI ke kanan. SI warna kuning, ditebelin biar kelihatan. Kira-kira begini. Nah, berapa ini jadinya entalpinya? Sama kayak tadi, guys. Tinggal dihitung, ini titik dari sini ke sini berapa, didapat entalpinya berapa. Beda F sama L ini apa? F itu adalah entalpi feed, entalpi umpan. L itu adalah entalpi liquid atau produk yang keluar lewat bawah. Ya. Nah, di sini diperoleh entalpi umpannya 214 kJ per kilogram. Pun demikian halnya untuk menghitung entalpi pada produk liquid.
Sama, pada produk liquid diketahui 0,5% kan? Tentukan dari 0,5% kamu plot sampai dengan suhu 88 derajat Celcius. Di mana 88 derajat Celcius di sini? Seperti itu. Dari 0,05 ke 88 derajat Celcius. Ini aja 9388 berarti sekitar di sinian. Saya tentuin aja nilainya sekitar di sini. Nih ya, saya tarik garisnya. Dari 0,5 tarik garis ke 88 derajat Celcius. Di sini saya kasih warna, oh TKP itu warnanya hijau ya, hijau. Dipasin sama setengah derajat Celcius. Kemudian plot ke samping. Kasih warna yang seragam biar nanti ngoreksinya mudah dosennya. Oke, salah. Dapat nilainya itu sekitar di atas 500. Tapi nggak jauh, berarti sekitar 505. Ini contoh akurasi yang kurang tepat, yang kurang akurat ya baca grafiknya. Sekitar-sekitar. Enakan dihitung banget, diukur ya. Sampai sini ada pertanyaan baca grafik yang ini. Ini baru pertama ngejelasin grafik yang kedua ini, 843. Jelas? Sekarang kita lanjutkan, karena perhitungannya lumayan panjang. Nah, untuk tekanan, untuk uap jenuh, pada suhu 48,82 derajat Celcius dan tekanannya 11,7 kilopascal, kita buka lagi tabel steam yang ada di sekitar sini, ya suhu yang ini, tekanannya tadi di sini, ini yang kalian cari. Tadi kan belum melihat ininya ya, HV-nya. Berapa nilai HV-nya? HV-nya diperoleh 2590. 25 mana? Oh, 2590. Dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan interpolasi. Ya. Kemudian nanti diperoleh nilai terakhirnya 2664,9832 kJ per kilogram. Untuk saturated steam pada tekanan 172,4, berapa suhu? Suhunya, temperatur steam saturated-nya berada di sini. Ya. Didapat 115,6 derajat Celcius. Dari situ kita menghitung lambda. Apa lambda tadi? Kalor latennya. Lambdanya itu berada di tengah-tengah sini juga. Masukkan rumusannya, diperoleh lambdanya 2214,94 kJ per kilogram. Gunakan kembali persamaan 847 untuk mencari apa? Mencari si steamnya. Nah, di sini karena dia sudah bukan temperatur datum, contoh 842 datum, pada datum HL sama dengan 0, ya kan? Ya enggak? Di sini udah enggak datum, HL-nya tadi kita cari. Ya, dapat 505 derajat 505 kan tadi ya? Kilojoule per kilogram. Masukkan nilainya. Diperoleh S-nya segini. Sudah, kalau habis di sini mah tinggal ngikutin rumusnya aja kan. Hitung kalor berapa watt. Dapat watt, hitung luas perpindahan panas. Dapat luas perpindahan panas. Selesai? Belum. Tadi yang pertanyaan kedua, hitung ekonomi. Ekonominya di sini maksudnya rasio antara berapa kilogram air yang diuapkan dibagi berapa kilogram steam yang kita butuhkan. Atau rasio antara V itu vapor yang keluar lewat atas, dibagi dengan steam yang masuk. Paham maksudnya? Dihitung berapa steam ekonominya? 0,837. Dari sini ini hanya tinggal memasukkan persamaan 847, 849, 841. Saya rasa kalau yang di slide yang ini nggak ada kesulitan ya semuanya ya. Mungkin agak bingung di sini.
baca grafik. Selesai untuk pembahasan contoh soal. Sampai jumpa di pertemuan ke-15, itu adalah kuis.